Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tauhid yang insyaallah taala dilaksanakan pada setiap Ahad pekan keempat setelah sholat subuh di Masjid Al-Husna yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Majelis pada pagi hari ini akan mempelajari bab berikutnya setelah pada bulan lalu mempelajari bab tentang mahabbah atau rasa cinta, dan pada pagi hari ini akan mempelajari bab seputar al-khawf, bab seputar al-khawf, yaitu rasa takut yang ditinjau dari sisi tauhid, ditinjau dari sisi tauhid. Baik, jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Pada bulan lalu bahasanya tentang al-mahabbah atau rasa cinta yang ditinjau dari sisi tauhid, dan pada majelis kali ini pembahasannya mempelajari tentang al-khawf atau rasa takut dalam tinjauan tauhid. Baik, kita mulai dari subbahasan tentang pengertiannya. Pengertian al-khawf atau pengertian rasa takut. Disebutkan bahwa khawf adalah kekhawatiran yang timbul akibat merasa akan tertimpa kebinasaan atau bahaya atau penderitaan. Nah, ini pengertian khauf. Kita ulang, khauf adalah kekhawatiran yang timbul akibat merasa akan tertimpa kebinasaan atau bahaya atau penderitaan. Baik, ini yang dimaksud dengan al-khawf, kekhawatiran yang muncul dalam hati seseorang akibat merasa bahwa dirinya akan tertimpa, bahwa dirinya terancam dengan kebinasaan atau suatu bahaya atau suatu penderitaan. Ini pengertian khauf secara umum. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Subbahasan yang berikutnya ialah tentang macam-macam al-khawf. Macam-macam al-khawf. Artinya untuk menghukumi al-khawf ini maka tidak bisa dipukul rata, akan tetapi perlu dirinci khawf seperti apa yang dimaksud sehingga dapat diketahui hukumnya. Maka secara sederhana
kita akan sebutkan ada 4 macam. Ada 4 macam al-khawf. Ya, ada 4 macam al-khawf ditinjau dalam syariat Islam. Macam yang pertama yaitu ya khauf yang merupakan ibadah kepada Allah. Ini macam khauf yang pertama, yaitu khauf yang merupakan ibadah kepada Allah. Ini nomor 1 ya. Ya, macam yang pertama khauf yang merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Bagaimana khauf ini? Khauf ini yaitu takut kepada Allah semata, yang mendorong seorang hamba untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini yang dimaksud dengan khauf yang merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Seperti apa khauf tersebut? Yaitu rasa takut kepada Allah semata. Rasa takut kepada Allah semata. Yang mana rasa takut ini memberikan efek mendorong orang tersebut untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ini khauf yang merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Kita ulang, rasa takutnya hanya kepada Allah. Rasa takut ini bukan sekedar rasa takut tanpa dampak, tanpa pengaruh. Akan tetapi rasa takut ini mendorong orang tersebut untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi atau meninggalkan larangannya. Ya. Baik. Jadi inilah rasa takut yang terpuji ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dia betul-betul takut kepada Allah, maka ini mendorongnya untuk melaksanakan perintah Allah karena dia takut kepada Allah, dan mendorongnya pula untuk meninggalkan larangan Allah karena dia pun takut kepada Allah. Baik. Jadi seorang hamba yang bertauhid ini dia sangat amat takut kepada Allah kalau tidak melaksanakan perintahnya, dan dia juga amat merasa takut kepada Allah kalau ya tidak meninggalkan larangannya. Baik. Dan banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Ya, sebelum kita bacakan dalilnya, untuk khauf yang macam pertama ini hukumnya wajib. Untuk khauf yang macam ini, yang pertama ini hukumnya wajib. Baik. Jadi ini macam khauf yang pertama sudah kita pahami ya seperti apa. Dan ketika sudah bisa dipahami, maka bisa diketahui hukumnya. Hukumnya wajib. Apa setiap hamba wajib untuk mempunyai khauf seperti ini? Rasa takut kepada Allah semata yang mendorong dia untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib, harus ada pada setiap hamba. Di antara dalil yang mendasari hal ini ialah surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Artinya, adapun orang yang takut kepada kebesaran Rabb-Nya dan dia pun menahan dirinya dari hawa nafsu yang terlarang, maka sesungguhnya surga merupakan tempat kembalinya, merupakan tempat tinggalnya. Kita ulang, Allah berfirman, adapun orang yang khauf, yang takut terhadap kebesaran
dari hawa nafsu yang terlarang, maka sungguh surga merupakan tempat tinggal kembalinya kelak air. Jelas ya? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan kata khafa. Ini khauf, rasa takut. Rasa takut kepada apa? Kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang rasa takut ini berefek menjadikan hamba tersebut menahan dirinya, mencegah dirinya dari hawa nafsu yang terlarang. Dalam artian rasa takut dia kepada Allah ini mendorong dia untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini rasa takut yang hukumnya wajib ada. Dan ternyata rasa takut ini ketika diwujudkan mempunyai buah yang manis, yaitu bahwa surga akan menjadi tempat tinggal orang ini. Luar biasa. Dan memang rasa takut ini rasa takut yang perlu untuk terus ditempa. Dan memang tidak mudah bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rasa takut ini berefek menjadikan dia selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena dia takut betul kepada Allah Subhanahu wa taala, takut betul kepada murkanya, dan takut sekali kepada siksa nerakanya. Ini macam khauf yang pertama. Baik, jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Macam yang kedua yaitu khauf yang syirik besar. Khauf yang syirik besar. Kalau tadi khauf yang tauhid, khauf yang merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Sekarang macam yang kedua, ternyata ada kalanya khauf atau rasa takut ini berstatus syirik besar. Dan kita sudah berkali-kali memahami istilah syirik besar, bahwa syirik besar ini konsekuensinya amat berat, yaitu menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Dan kalau sampai mati tidak bertaubat dari syirik besarnya, maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ternyata ada rasa takut yang bila timbul, maka rasa takut ini merupakan syirik besar yang menjadi ancaman bahaya bagi seorang hamba. Kapan rasa takut ini menjadi syirik besar? Yaitu takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk dalam hal-hal yang hanya dimampui oleh Allah. Ini rasa takut yang menjadi syirik besar. Takut kepada makhluk dalam hal-hal yang hanya dimampui oleh Allah, atau takut kepada makhluk yang disertai menghinakan diri dan pengkultusan kepada makhluk tersebut. Ini dua bentuk khauf, rasa takut yang bila terjadi, bila muncul, maka orangnya terjatuh ke dalam syirik besar. Kapan tadi? Yang pertama, tadi dua model, dua keadaan. Yang keduanya sama-sama rasa takut kepada makhluk, rasa takut kepada selain Allah. Kapan rasa takut kepada makhluk bisa menjadi syirik besar? Maka dengan salah satu dari dua tadi. Yang pertama, seseorang merasa takut kepada makhluk di dalam hal-hal yang sebetulnya cuma Allah yang mampu, makhluk tidak mampu, tapi dia malah takut kepadanya dalam hal itu. Ini syirik besar. Ini syirik besar.
takut kepada makhluk dalam hal-hal yang sebetulnya hanya dimampui oleh Allah. Ya. Ini model pertama, ini keadaan pertama. Khauf bisa menjadi syirik besar. Seseorang takut kepada makhluk dalam hal-hal yang sebetulnya cuma Allah yang mampu saja. Makhluk tidak mampu. Malah takut kepada makhluk dalam hal itu. Ya, ini keadaan pertama. Yang ini yang dikenal atau disebut oleh ulama dengan istilah khaufus sir. Khaufus sir. Ya. Khauf yang tersembunyi, khauf yang terselubung. Nah, ini bahaya. Harusnya yang betul dalam hal-hal yang cuma Allah saja yang mampu. Kita ulang. Harusnya yang betul dalam perkara-perkara yang sebetulnya cuma Allah saja yang mampu terhadapnya, maka hendaknya rasa takutnya ya hanya kepada Allah dalam hal itu. Tidak kepada makhluk. Keadaan kedua tadi, takut kepada makhluk. Ya, rasa takutnya ini bukan sekedar rasa takut. Rasa takut kepada makhluk disertai bentuk menghinakan diri kepada makhluk tersebut, atau disertai dengan pengkultusan kepada makhluk tersebut. Ini jadi syirik besar. Ya. Ini takut kepada makhluk yang bisa menjadi syirik besar ketika ya, rasa takutnya kepada makhluk itu disertai adanya penghinaan terhadap diri sendiri, ya, menghinakan diri sendiri di hadapan makhluk itu, atau ya disertai dengan adanya pengkultusan terhadap makhluk tersebut yang harusnya pengagungan tersebut dia berikan kepada Allah semata, malah diberikan kepada makhluk tersebut karena saking takutnya kepada makhluk itu. Ini syirik besar. Ini syirik besar. Nah, di perkalian mendasari hal itu ialah surat Al-Imran ayat 175. Al-Imran ayat 175. Ya. Ayat 175. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kalian kepadaku, kepada Allah, jika kalian orang-orang yang beriman. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan dan menjelaskan bahwa mereka itu cuma para syaitan, hanya syaitan, dan syaitan pun juga makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang para syaitan ini hendak menakut-nakuti kalian dengan teman-teman setianya, dengan wali-walinya. Allah memberikan pengarahan, fala takhafu, gak usah kalian takut kepada mereka, wa khafuni, dan takutlah kalian hanya kepadaku, in kuntum mu'minin. Ini garis bawahi, jika memang kalian orang-orang yang beriman, jika memang kalian orang-orang yang bertauhid. Jadi ini pembuktian iman, ini pembuktian tauhid, yang barang siapa melanggarnya maka terjatuh ke dalam syirik besar tadi. Demikian. Karena dalam hal-hal yang hanya dimampu oleh Allah, maka hanya kepada Allah sajalah hendaknya seorang hamba merasa takut. Tidak usah dan tidak perlu merasa takut kepada makhluk dalam hal-hal tersebut yang mereka sendiri
mendatangkan manfaat, menimpakan madarat, ini cuma Allah. Ada demikian. Sehingga tidak perlu takut dan dilarang untuk takut kepada makhluk dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah saja. Ada demikian. Dan juga dilarang lagi takut kepada makhluk yang disertai dengan menghinakan diri atau pengkultusan terhadap makhluk tersebut. Baik, jamaah sekalian, rahimani Allahu wa iyyakum. Macam yang ketiga. Jadi tadi macam yang kedua, ini harus ditandai dengan warna merah. Berbahaya. Ini paling bahaya dari yang kedua. Syirik besar yang bisa membatalkan keislaman seorang. Baik. Ya. Yang ketiga, macam khauf yang ketiga, yaitu khauf yang maksiat. Khauf yang maksiat. Tadi nomor 2, rasa takut yang levelnya syirik besar, jelas hukumnya haram. Dan sekarang macam yang ketiga, hukumnya juga haram, tapi levelnya di bawah nomor 2. Nomor 2 sampai syirik besar. Nomor 3 sebatas kemaksiatan saja. Dua-duanya sama-sama haram, tapi tingkat keharamannya berbeda dan dampaknya pun berbeda. Kalau nomor 2 pelakunya pelakunya menjadi kafir, keluar dari Islam karena syirik besar. Sedangkan nomor 3 pelakunya masih muslim, namun dia pelaku dosa karena levelnya sebatas kemaksiatan. Baik. Jadi ternyata ada pula kadang-kadang terjadi rasa takut itu bisa menjadi sebuah kemaksiatan. Kapan? Yaitu takut kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Takut kepada Allah yang menjadikan seorang hamba berputus asa dari rahmatnya. Ini perhatikan kalimatnya. Ini rasa takut yang maksiat. Rasa takut kepada Allah. Sudah betul takutnya kepada Allah, tapi rasa takut dia kepada Allah ini menjadikannya berputus asa dari rahmatnya, sehingga sungkan untuk bertaubat. Itu model pertama. Model kedua, atau berbuat maksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk. Ini model kedua. Atau berbuat maksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk. Baik. Jadi dari sini kita bisa catat di sini bahwa rasa takut bisa menjadi kemaksiatan dengan salah satu dari dua keadaan ini. Keadaan pertama, takut kepada Allah yang menjadikan seorang hamba berputus asa dari rahmatnya, sehingga sungkan untuk bertaubat. Ini model pertama, ini keadaan pertama. Keadaan kedua, atau berbuat maksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk lain. Kalau rasa takut ini terjadi pada diri seorang hamba, maka orang tersebut telah terjatuh ke dalam kemaksiatan. Hukumnya haram dan ini dosa, sekalipun pelakunya statusnya masih muslim dan tidak dinyatakan kafir. Baik, yang pertama tadi, seseorang takut kepada Allah, sudah betul takutnya kepada Allah. Seperti misalnya ahli maksiat masih ada dalam hatinya
Ya, kebablasan, melampaui batas, berlebihan, ghulu, lebih dari apa yang semestinya. Ternyata rasa takut dia kepada Allah saking dalamnya malah menyeret dia menjadi berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini nggak benar yang seperti ini. Ya, jadi rasa takut kepada Allah ini betul-betul mendominasi dirinya. Ya, yang ada di benaknya itu hanyalah ayat-ayat ancaman, hadis-hadis ancaman yang mengancam para pelaku dosa. Ya, yang mana rasa takut ini malah menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah. Ketika sudah putus asa dari kasih sayang Allah, maka dia pun sungkan untuk bertobat kembali kepada Allah, sehingga meneruskan maksiatnya. Nah, ini nggak benar yang seperti ini. Ya, ini tidak benar yang seperti ini. Ya, nah inilah ketika terjadi kepincangan dalam hal khauf dan roja. Khauf itu rasa takut, sedangkan roja itu rasa harap. Nah, orang ini, ahli maksiat ini, dia hanya didominasi oleh rasa takut. Di benak dia hanya muncul ayat-ayat ancaman, hadis-hadis ancaman. Tidak ada pada hatinya roja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di benaknya ayat-ayat janji dari Allah bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Penerima taubat. Nah, ini nggak ada di pikiran dia. Pikiran dia cuma neraka. Sehingga ya menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah, yang menyebabkan dirinya pun sungkan untuk bertaubat. Akhirnya tetap bertahan di atas kemaksiatan. Dalam hatinya dia berkata, dosaku sudah terlalu banyak, hidupku sudah terlalu hitam, kejahatanku sudah terlalu parah. Tidak ada lagi, kata dia, tidak mungkin lagi masih ada rahmat Allah bagiku. Nah, ini gak benar ya seperti ini. Ya, dia menyimpulkan sendiri bahwa orang sepertinya tidak layak lagi, tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa pintu taubat sudah tertutup bagiku, tidak mungkin lagi Allah mengampuniku. Nah, ini gak benar. Ini namanya su'udzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau sudah terjebak dalam hal ini, maka dia sungkan untuk bertobat. Nah, ini jebakan syaitan. Ini termasuk jebakan syaitan yang menjadikan seseorang terus-menerus bertahan dalam kemaksiatan dan tidak bertobat darinya. Orang seperti ini banyak atau sedikit? Atau sudah pada turun? Pada tidur betul-betul ini. Nah, orang sudah bilang sare, katanya kasar sare. Padahal suaranya udah kencang teriak-teriak ini masih. Nah, kita ulang ya. Ini orang yang terjatuh dalam jebakan ini banyak atau sedikit? Banyak. Kita kalau mau jujur, saudara-saudara kita di luar sana yang masih terjebak dalam kubangan maksiat, itu tidak sedikit dari mereka masih menyimpan rasa takut kepada Allah. Masih ada. Makanya orang-orang seperti mereka itu hendaknya dirangkul. Ada demikian, diberikan pencerahan. Karena ternyata tidak sedikit dari ahli maksiat itu yang menghalanginya untuk bertaubat adalah
Rasa takut bisa menjadi maksiat. Kapan? Ketika seseorang dia berbuat maksiat kepada Allah, ternyata motifnya gara-gara takut kepada makhluk. Ini nggak benar ya seperti ini. Ya, dia takut kepada makhluk yang menjadikan dia bermaksiat kepada Allah. Itu rasa takut yang maksiat ini. Ini rasa takut yang maksiat, dosa, haram hukumnya. Ya, berangkat dari takut kepada makhluk, atau dengan kata lain tidak enakan. Tidak enakan sama orang lain kalau tidak ikut mengerjakan maksiat itu. Ini nggak benar. Ini tidak benar ya. Dan rasa takut seperti ini statusnya adalah kemaksiatan. Yang betul adalah ridha Allah harus di atas ridha seluruh makhluk. Jangan sampai seseorang demi mengejar ridha makhluk dia lakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak benar. Demi mengejar ridha makhluk, ya, demi mengejar restu dari makhluk, ternyata dia malah rela membuat Allah murka. Ini nggak benar ya seperti ini. Ya, ini hukumnya haram. Ini khauf yang maksiat. Ya, demi cari muka, ya, demi pencitraan misalnya, atau ya motif lainnya, karena berangkat dari tadi rasa takut kepada makhluk, takut ditinggalkan pengikut, takut ditinggalkan oleh follower, takut ditinggalkan oleh ya jamaah dan semisalnya, lalu dia malah rela untuk memuaskan selera makhluk, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak benar. Ini maksiat ya, tidak boleh ada demikian. Baik. Jadi itu dua model rasa takut bisa menjadi kemaksiatan. Dalilnya untuk model yang pertama, dalilnya surat Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Artinya Allah berfirman, katakanlah oleh Anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, katakanlah oleh Anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yakni dengan banyak berbuat dosa dan maksiat. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah dapat mengampuni dosa-dosa semuanya. Garis bawah ini, semuanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, jadi orang-orang tadi, para ahli maksiat yang sebetulnya ingin bertobat tetapi terhalang oleh rasa takut yang salah tadi, sampaikan ayat ini. Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Allah yang kabarkan, Allah yang seru kepada para hamba yang telah melampaui batas, melewat batas, telah banyak berbuat dosa dan maksiat dengan ragamnya. Allah berikan hiburan, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Seberapa parah pun dosa dan maksiat yang pernah dikerjakan, seberapa kelam
membunuh orang, pernah berzina, pernah minum khamr, dan lain sebagainya. Allah katakan jami'an, semuanya. Mudah bagi Allah untuk mengampuninya, ya, jika sang hamba bertaubat. Berbeda dengan makhluk. Allah Ta'ala jelas berbeda dengan makhluk. Makhluk itu bisa saja memberikan maaf kepada orang lain yang pernah salah, tetapi seringkali masih tersisa, masih tersisa rasa sakit hati dalam hatinya. Itu makhluk. Makhluk itu begitu. Maaf dari makhluk itu tidak sempurna, masih ada. Memang diucapkan, ya saya maafkan, tapi masih menyimpan kecewa, sakit hati. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah Ta'ala tidak ada urusan, tidak ada urusan. Mau separah apapun dosa hamba, kalau dia mau pulang kembali kepada Allah dengan bertobat kepadanya, dihapus, diampuni semua, tanpa perhitungan, semua dihapus, diampuni. Luar biasa. Nah, ini Rabb kita, kenalilah Allah Rabb kita. Makanya di penghujung ayat Allah kenalkan dirinya, sesungguhnya Dia itu Al-Ghafur. Apa Al-Ghafur? Maha pengampun, Ar-Rahim, Maha penyayang. Jangan lupa Rabb kita ini punya nama Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Ayat dia baik. Ini dari untuk yang pertama tadi. Nah, untuk model orang yang terjatuh pada modelnya, pada keadaan yang pertama tadi, karena hanya sebatas khauf saja yang mendominasi dirinya, tidak ada roja, tidak ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang muncul di benak dia hanya ayat-ayat ancaman. Tidak muncul pada diri dia ayat-ayat seperti ini. Makanya yang betul, ya, para ulama jelaskan, hendaknya ya seorang muslim itu ya menggabungkan antara khauf dan roja. Seorang muslim itu hendaknya menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap. Kata ulama, ya, dua hal ini ibarat dua sayap burung. Kalau cuma salah satu saja, pincang dan burung tidak akan bisa terbang. Demikian pula seorang muslim dalam menjalani kehidupan ini harus menggabungkan antara rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepadanya. Seorang muslim harus ada rasa takut kepada Allah. Betul Allah itu pedih siksanya, betul neraka Allah itu mengerikan, tapi jangan lupa Allah juga Maha Pengampun, Allah juga Maha Penyayang. Itu yang betul digabungkan. Kalau yang orang tadi itu cuma khauf saja, lupa dengan roja lain. Baik, adapun dalil untuk model yang kedua, ya, dalil untuk model yang kedua tadi. Model yang kedua tadi apa? Ya, berbuat maksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk. Ini hukumnya haram. Dalilnya ada hadis, ya, ada hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata fi ma'siyah, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak boleh menaati makhluk dalam kemaksiatan. Ketaatan itu hanya berlaku pada perkara yang ma'ruf. Nah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang, ya. Tidak boleh, kata Nabi SAW tadi terjemahnya, tidak boleh menaati makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Tidak boleh hukumnya, haram. Ketaatan itu hanya berlaku, ya, ketaatan kepada makhluk itu hanya berlaku pada perkara yang ma'ruf, bukan perkara kemaksiatan. Nah, gitu. Jelas ya? Makanya dalam syariat Islam, ya, di sebagian perkara
Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mewajibkan seorang hamba untuk menaati sebagian makhluk dalam sebagian hal, dalam sebagian perkara. Seperti misalnya Allah wajibkan seorang anak untuk taat kepada orang tuanya, orang tua makhluk. Allah juga wajibkan seorang istri untuk taat kepada suaminya, suami makhluk. Allah wajibkan seorang pegawai untuk taat kepada atasannya, atasan makhluk. Dan juga Allah mewajibkan rakyat untuk taat kepada pemimpinnya. Pemimpin pun juga makhluk. Ini semua bentuk-bentuk ketaatan kepada makhluk yang Allah sendiri wajibkan kepada hamba-hambanya. Tetapi ketaatan kepada makhluk ini sifatnya tidak mutlak, akan tetapi terbatas dan terikat. Hanya menaati makhluk dalam perkara-perkara yang ma'ruf saja. Kalau perintahnya sudah maksiat, tidak boleh ditaati, ya, tidak boleh ditaati. Ya, orang tua kalau perintahkan anaknya untuk maksiat, tidak boleh menaati orang tua dalam hal itu. Suami kalau perintahkan istrinya untuk maksiat, tidak boleh menaati suami dalam hal itu. Atasan bos kalau perintahkan pegawai untuk maksiat, tidak boleh menaati atasan dalam hal itu. Demikian pula penguasa atau pemimpin kalau memerintahkan rakyatnya maksiat, tidak boleh menaati, ya, pemimpin dalam hal itu. Ini, ya, jadi ketaatan kepada makhluk itu sifatnya terbatas, terikat, ya. Demikian. Hanya menaati makhluk dalam perkara-perkara yang ma'ruf saja. Ini, ya. Jadi tidak benar tadi kalau seandainya ada seseorang yang dia berbuat maksiat kepada Allah gara-gara takut kepada makhluk. Ngapain takut kepada makhluk? Yang punya surga neraka itu siapa? Allah. Harus tahu bukan yang seperti ini. Demikian. Ngapain takut kepada makhluk sampai-sampai berbuat maksiat kepada Allah? Yang punya surga itu siapa? Allah. Yang punya neraka siapa? Allah. Itu, ya. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, yang macam khauf yang keempat, yaitu khauf yang tabiat manusia. Khauf yang tabiat manusia. Ini empat macam khauf. Tadi yang pertama, khauf yang merupakan ibadah kepada Allah, itu tauhid, wajib untuknya. Nomor dua tadi khauf yang syirik besar, haram hukumnya jelas, paling bahaya. Yang ketiga tadi khauf yang maksiat, juga haram hukumnya jelas, tetapi levelnya di bawah nomor dua. Yang keempat, ini khauf, rasa takut yang sifatnya tabiat manusia. Tabiat manusia. Ya memang rasa takut ini Allah hadirkan ke dalam hati-hati manusia ciptaannya. Memang bawaan manusiawi rasa takut itu. Ya, seperti takut kepada hewan buas misalnya. Ya, takut kepada hewan buas atau takut, ya, kepada ketinggian misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ini rasa takut yang sifatnya apa? Tabiat manusiawi. Demikian pula contohnya misalnya rasa takut terhadap, takut, cemas, khawatir terhadap ancaman musuh misalnya. Muncul takut, ini wajar, tabiat manusiawi. Ya. Baik, dan lain lagi. Maka macam rasa takut yang keempat ini hukumnya boleh, mubah. Ya, bukan syirik, bukan pula maksiat. Ini hukumnya sah-sah saja pada diri manusia. Ada demikian. Tabiat manusiawi. Jadi jangan disalahpahami. Misalnya, ya, misalnya diadakan ujian atau tes tauhid misalnya, dengan cara seseorang
dimasukkan ke dalam kandang singa misalnya. Ya ini kan, ini namanya tes tauhid yang keliru ini, ya. Jadi dalam rangka, ya, misalnya ini Bapak masih Al-Husna ya, ini sudah bertahun-tahun belajar tauhid, coba mau tahu dites nih tauhidnya, sudah mantap atau belum, dengan cara dimasukkan dalam kandang singa, ya. Siapa yang tidak takut kepada singa itu, maka lulus tauhidnya. Siapa yang takut terhadap singa tersebut, maka gagal tauhidnya. Ini nggak benar, ya. Lalu misalnya, ya, orang yang takut terhadap singa tersebut dikatakan, oh Anda musyrik. Nah, ini nggak benar seperti itu. Salah kaprah namanya. Itu salah kaprah. Nah, Anda takut kepada selain Allah, Anda takut kepada singa. Singa kan makhluk. Anda berarti musyrik. Nah, ini salah. Ini salah. Ya, kita sudah rinci tadi. Rasa takut kepada makhluk yang seperti apa? Kapan menjadi syirik? Ayo. Yang nomor 2 tadi. Kalau nomor 4 ini tabiat manusiawi. Hukumnya boleh, sah-sah saja, wajar. Demikian. Ya, tidak bermasalah dengan tauhid. Ya, tidak bermasalah dengan tauhid. Tidak, ya, membatalkan tauhid, tidak pula menguranginya. Ayo. Dalilnya banyak, diantaranya surat Al-Qasas ayat 21. Al-Qasas ayat 21. Ini hebatnya para ulama. Para ulama itu ketika merinci, mengklasifikasi hukum, itu bukan tanpa dasar, bukan asbun, bukan asal ngomong, tapi dengan dalil. Ya, macam rasa takut yang keempat ini hukumnya boleh karena memang ada dalilnya. Surat Al-Qasas ayat 21. Kisahnya tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, fakharaja minha khaifan, garis bawahnya, khaifan. Fakharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najjini minal qaumil zalimin. Artinya, lalu Musa pun keluar dari kota itu dalam keadaan takut. Ini Nabi Musa alaihi salatu wassalam, seorang nabi dan rasul, termasuk ulul azmi. Siapa yang mau meragukan tauhid Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Tapi bersamaan dengan hebatnya tauhid beliau, Allah kabarkan beliau itu tatkala keluar dari kota tersebut, ada ancaman musuh, beliau itu keluar sambil takut. Memang ada rasa takut dalam hati, wajar manusiawi, musuh mengancam. Demikian. Ya. Jadi kalau katakan maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, ya, Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Wahai Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang zalim itu. Ini jelas sekali dalilnya. Jelas sekali dalilnya, ya. Jadi rasa takut yang manusiawi ini pun timbul pada diri seorang nabi dan rasul. Wajar, ya, manusiawi takut kepada ancaman musuh. Wajar, ada demikian. Makanya beliau keluar tadi sambil waspada, dan juga tetap berdoa kepada Allah. Nah, ini doanya bagus nih. Ini doanya pendek, bagus, bisa kita baca di kondisi-kondisi seperti ini, ketika terancam oleh musuh. Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Pendek ya doanya ya. Al-Qasas ayat 21. Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Wahai Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Nah, beres. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dijawab Quran. Jadi suruhnya dulu. Sudah. Baik, demikian jamaah sekalian, mohon maaf, ini materinya, dipersilakan kalau ada yang ingin disampaikan. Nah. Kalau ada silakan ya. 3 pertanyaannya.
Yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi ya, yang takut yang sifatnya ibadah kepada Allah Taala. Ya. Tadi kita sebutkan tadi, ya, bahwa macam takut yang pertama ialah takut kepada Allah yang mendorong seseorang untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan dalil tadi an-nazi'at ya. Seseorang takut akan kebesaran Allah dan dia pun menahan dirinya dari hawa nafsu yang terlarang. Sekarang kasusnya malah dikerjakan juga begitu ya. Demikian. Ya. Maka ya tanggapannya ya ketika ada seorang muslim ya, dia ada rasa takut kepada Allah, tetapi kadang-kala ternyata terkalahkan oleh hawa nafsunya sehingga dia menerjang yang haram. Maka untuk orang seperti ini kita katakan pertama, rasa takutnya belum kuat berarti. Rasa takut kepada Allahnya belum kuat. Rasa takut kepada Allahnya belum kuat. Karena kalau sudah kuat, niscaya dia akan bisa menahan diri dari keharaman tersebut. Ketika dia ada rasa takut kepada Allah, tetapi kalah juga dengan hawa nafsunya, maka kita katakan tadi rasa takutnya belum kuat, ya. Dan rasa takutnya belum sesuai yang diharapkan. Karena idealnya tadi, kalau memang takut kepada Allah harusnya tinggalkan maksiat itu. Mana ditabrak. Maka kita katakan orang seperti tadi, ya, rasa takutnya belum kuat, alias imannya lemah. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, ya, pelaku dosa apapun yang di bawah kesyirikan, pelakunya masih muslim. Pelakunya masih muslim, sekalipun keimanannya kurang. Ya, pelaku maksiat di bawah kesyirikan itu baru menjadi kafir, kata ulama, ketika dia menghalalkan maksiat itu. Nah, ini perhatikan ini. Ya. Ini ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang pelaku maksiat di bawah kesyirikan. Ya. Kita katakan tadi, kita ulang ya. Pelaku maksiat di bawah kesyirikan, pelakunya masih muslim, tidak kafir, namun imannya kurang, tidak sempurna. Dia baru menjadi kafir disebabkan maksiat itu ketika dia halalkan. Dia sudah tahu, paham, jelas betul itu haram, tetapi malah dia halalkan. Dia katakan ini halal, saya yakini ini halal. Nah, ini kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Makanya contoh pelaku zina misalnya. Pelaku zina terbagi dua, ya. Kalau dia berzina, ya, kalau dia berzina tanpa menghalalkan zina, maka dia masih muslim, namun pelaku dosa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ya pelaku zina yang dia halalkan zinanya, nah ini kafir, keluar dari Islam. Bahkan kata ulama, sekalipun dia tidak berzina, tapi dia menghalalkan zina, nah itu kafir. Baik, itu yang pertama ya. Yang kedua tadi, jannatan ya, yang di Ar-Rahman ya. Nah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Nah ini ya, dan bagi orang yang takut terhadap kebesaran Rabb-nya, bagi dia ada dua jannah. Nah, pertanyaannya, ya, mana dua jannah itu apa? Maka jawabnya wallahu a'lam. Ya, perlu dirujuk lagi ke buku-buku tafsir. Nah, itu ya. Jadi untuk saat ini Anda nggak punya jawaban. Bisa dibuka lagi buku tafsir. Lalu tadi yang ketiga, tadi, oh iya, ikroh ya. Nah ini, kalau ketiga pertanyaannya, ya, itu berkaitan dengan rasa khauf yang nomor 3 tadi ya. Berbuat maksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk. Tadi yang nomor 3 ya, bermaksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk. Ini kan rasa takut yang maksiat ini tidak boleh. Nah itu. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau ikroh? Ikroh itu artinya dipaksa, terpaksa. Nah itu. Maka jawabnya, ya, ulama menjelaskan tentang makna ikroh ya.
makna ikrah atau dipaksa atau terpaksa ini, ya, dipaksa oleh makhluk. Ya, kata ulama, seseorang, ya, baru dimaafkan melakukan keharaman, bahkan kesyirikan sekalipun, ya, itu dimaafkan, ya, diberikan uzur ketika dia mengalami ikrah dan dipaksa oleh orang lain. Dan ulama terangkan dipaksa ini maksudnya ialah ada ancaman pasti yang mengancam nyawanya. Itu kalau sudah sampai tingkat seperti ini, ya, dipaksa oleh makhluk untuk berbuat keharaman, bahkan berbuat kesyirikan sekalipun, ya, dipaksa dengan adanya ancaman kalau tidak melakukan itu maka nyawanya akan lenyap, ya, maka ini termasuk keadaan yang diberikan uzur. Dan ini dialami oleh keluarga Yasir, ya. Kita baca dalam Sirah Nabawiyah, ya. Keluarga Yasir, ya. Keluarga Ammar bin Yasir, ya. Ada demikian. Yang mana bertiga ini, ya. Ammar beserta bapak ibunya, Yasir dan istrinya. Kita tahu itu di masa Mekah itu bertiga disiksa habis-habisan secara fisik oleh orang-orang musyrikin yang sangat parah sekali kalau kita baca. Sampai akhirnya Yasir pun meninggal dunia, istrinya pun juga meninggal. Tersisa Ammar radhiyallahu anhu. Ya, ternyata Ammar, ya, karena tidak kuat menahan siksaan tersebut, ya, beliau pun terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran. Kemudian setelah dibebaskan, selamat dibebaskan dalam mengucapkan kalimat itu, dipaksa. Lalu beliau pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kondisinya. Maka turun ayat nih, yang tadi yang dibaca saat itu, ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, tentang Yasir ini turun ayat, ya, bahwa Allah berikan uzur kecuali orang yang dipaksa, ya, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa dengan maksud yang tadi ada ancaman nyawa, sedangkan hatinya itu tetap, ya, tentram dengan keimanan, maka yang seperti ini dimaafkan dan diberi uzur. Jelas, ya? Baik. Karena lisan bisa dipaksa, anggota badan bisa dipaksa, tetapi keyakinan tidak bisa dipaksa. Coba, ada nggak yang bisa memaksa hati orang? Kalau maksa mulut buat ngomong sesuatu bisa, maksa badan buat ngomong sesuatu bisa, tetapi maksa hati untuk meyakini sesuatu nggak bisa, karena bisa ditutupi dengan kebohongan. Ya, ada begitu. Jadi tadi, ya, betul, kalau kondisi ikrah yang terpaksa dengan ancaman nyawa, maka itu diberikan uzur dan dimaafkan. Dan tadi kita katakan tadi di sini, ya, ini khauf yang maksiat, yaitu berbuat maksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk. Ini belum ada ikrah, ini belum ada paksaan yang mengancam nyawa, cuma gertakan, cuma teror aja, cuma nakut-nakutin saja, nggak ada itu ikrah pemaksaan sampai ancaman nyawa, nggak ada. Nah, kalau baru sebatas ini nggak boleh menaati makhluk, kalau ditaati jadi maksiat. Demikian. Tapi kalau sampai tadi pemaksaan ancaman nyawa baru dimaafkan. Seperti itu. Jelas, ya? Tapi kalau cuma gertakan teror itu biasa itu.